Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Ramadini. Di sini saya akan memberikan paparan materi dari contoh kasus yang saya ambil dari referensi jurnal yang berjudul Efektivitas Penggunaan Telehealth dalam Meningkatkan Kesehatan Psikologis dan Kualitas Hidup pada Lansia di rumah sakit. Pendahuluan, popularitas lansia di dunia terus meningkat secara signifikan dan pada tahun 2050 diperkirakan jumlahnya akan mencapai 16% dari populasi global di Indonesia. Namun lansia diprediksi meningkatkan hingga 48,19 juta jiwa pada tahun 2035. Seiring bertambahnya usia, lansia rentan mengalami berbagai penyakit kronis yang membutuhkan perhatian medis lebih besar. Telehealth muncul sebagai solusi inovatif dalam perawatan kesehatan lansia, terutama untuk meningkatkan aksesibilitas layanan medis, mengurangi rawat inap, dan menekan biaya pengobatan. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aktivitas telehealth dalam meningkatkan kesehatan psikologis dan kualitas hidup lansia. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan mengkaji 10 jurnal yang relevan dengan kata kunci elderly, telehealth, telemedicine, e-health, dan mobile health dari database Clinical Key Nursing, EBSCO, ProQuest, dan Scopus yang dipublikasikan antara tahun 2018 sampai tahun 2023. Artikel yang digunakan telah melalui proses seleksi dengan kriteria inklusi, yaitu jurnal yang membahas aktivitas telehealth dalam meningkatkan kesehatan psikologi dan kualitas hidup lansia, meningkatkan kualitas jurnal penggunaan lembar checklist dan dari jurnal Break Institute dengan minimal 80% critical appearance. Pembahasan telehealth terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan lansia melalui berbagai metode seperti komputer, ponsel, robot, telepreference, dan alat asesmen internal RAI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan telehealth memberikan dampak positif terhadap suasana hati, status gizi, kemandirian, serta mengurangi beban psikologi pengasuh. Telehealth juga meningkatkan pemantauan jarak jauh terhadap kesehatan lansia, mengurangi angka rawat inap, serta meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan. Selain itu, beberapa studi menunjukkan bahwa telehabilitas kognitif dalam membantu lansia dengan gangguan neurodegeneratif seperti Alzheimer untuk mempertahankan fungsi kognitif dan motorik mereka. Kesimpulan, telehealth memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kesehatan psikologi, kualitas hidup, status gizi, dan kemandirian lansia. Layanan ini juga berpotensi mengurangi beban pengasuh dan biaya perawatan kesehatan secara keseluruhan. Meskipun demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas telehealth dalam berbagai aspek perawatan lansia, seperti meningkatkan literasi digital bagi pengguna untuk memastikan implementasi yang lebih luas dan efektif di Indonesia. Adapun contoh kasus yang kedua yang saya ambil dari jurnal yang berjudul Penerapan Konsep Model View Controller pada Rancangan Bangun Sistem Informasi Klinik Kesehatan Berbasis Web. Pendahuluan. Yang pertama, pelayanan klinik kesehatan masih banyak dilakukan secara manual, menyebabkan penumpukan arsip, pencarian data yang lambat, serta risiko kehilangan atau kerusakan data. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem informasi klinis berbasis web menggunakan konsep Model View Controller (MVC). Konsep ini membantu memisahkan data model, tampilan view, dan proses pengolahan data controller sehingga pengolahan sistem menjadi lebih efektif dan mudah dikembangkan. Metode penelitian ini menggunakan metode System Development Life
Certified SDLC dengan model waterfall yang terdiri dari berbagai tahap. Yang pertama, analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan sistem berdasarkan kondisi klinik. Yang kedua, perancangan sistem, membuat desain sistem berbasis web dengan MVC. Implementasi, pekodean menggunakan PHP dan MySQL. Pengujian menggunakan metode black box testing untuk menguji fungsional sistem. Yang terakhir, operasional dan pemeliharaan, menguji performa sistem dan pengembangan lebih lanjut jika diperlukan. Pembahasan sistem informasi yang dikembangkan memiliki fitur utama seperti pendaftaran pasien, pengolahan data dokter dan jadwal praktek, rekam medis pasien, pengolahan obat dan transaksi farmasi, pembuatan surat rujukan dan surat keterangan sakit, dan sistem uji menggunakan black box testing, dan hasilnya menunjukkan bahwa semua fitur bekerja dengan baik sesuai harapan. Implementasi MVC dalam sistem ini memungkinkan pemisahan antara tampilan logika, pemrosesan, dan data sehingga mempermudah pengembangan dan pemeliharaan sistem. Kesimpulan, penerapan sistem informasi berbasis web dengan arsitektur MVC terbukti meningkatkan efisien operasional klinik. Staf administrasi, dokter, dan apoteker dalam mengakses dan mengelola data dengan lebih cepat dan efisien. MVC juga mempermudah pengembangan dalam memperbaiki atau mengembangkan sistem di masa depan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk fokus pada keamanan data dan pengembangan sistem berbasis framework terbaru guna meningkatkan performa dan pelindungan data dari serangan luar. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi 2 contoh kasus yang saya ambil dari referensi jurnal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.